Selamat pagi anak-anak kelas 1. Semoga Pak Komang jumpai anak-anak dalam keadaan sehat dan baik ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sikap tubuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan anak-anak ambil sikap doa yang baik, siapkan hati dan pikiran kita. Doanya Pak Guru pimpin ya. Berdoa, mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, terlebih dahulu silahkan anak-anak siapkan buku paket PJOK kelas 1 terbitan Erlangga. Kita mulai buka buku dari pembelajaran 4, yaitu sikap tubuh yang benar. Silakan anak-anak buka halaman 41 dan nanti kita akan belajar sampai dengan halaman 49. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini anak-anak, yang pertama itu adalah anak-anak mempraktekkan sikap duduk yang benar. Kemudian tujuan yang kedua adalah mempraktikkan sikap membaca dengan benar. Kemudian yang ketiga, mempraktikkan sikap berdiri dengan benar. Tujuan yang keempat adalah mempraktikkan sikap berjalan dengan benar. Nah, adapun karakter yang akan dikembangkan atau dimunculkan pada pembelajaran ini adalah karakter yang pertama itu adalah komunikatif. Jadi anak-anak bisa menyampaikan atau bisa mengkomunikasikan, bisa menyampaikan apa yang anak pelajari, menyampaikannya terhadap guru, kepada orang tua, ataupun kepada kakek, kakak, adik, siapapun yang anak jumpai. Bila ditanya, anak-anak bisa menyampaikan atau mengkomunikasikan apa yang anak-anak pelajari. Kemudian karakter yang kedua itu adalah jujur. Tentunya anak-anak sudah tahu dan mengerti ya perilaku jujur itu seperti apa. Kemudian karakter yang berikutnya itu adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu melaksanakan pekerjaan dengan sempurna. Nah, itulah karakter yang harus kita kembangkan dalam pembelajaran ini ya anak-anak. Baiklah anak-anak, mari kita mulai pembelajarannya ya. Untuk sikap tubuh, kita akan belajar yang pertama atau bagian A adalah dari sikap duduk. Kemudian yang B itu adalah sikap berdiri. Kemudian yang C sikap berjalan sambil berlomba. Baiklah anak-anak, mari kita bahas satu persatu. Sikap duduk. Untuk sikap duduk ada bermacam-macam, yaitu yang pertama adalah duduk sambil membaca. Saat duduk, badan tegak, pandangan ke arah buku. Nah, jarak antara buku dengan mata itu kira-kira 30 cm atau sepanjang penggaris yang biasanya anak-anak pergunakan, yang memiliki panjang 30 cm. Nah, tujuannya adalah apa? Agar mata kita itu kesehatannya tetap terjaga. Bila kita itu membaca terlalu dekat, nah itu nanti bisa mempengaruhi kesehatan mata daripada anak-anak. Oleh sebab itu, maka jarak membaca dari mata ke buku itu adalah 30 cm. Nah, berikutnya yang nomor 2 adalah sikap duduk di kursi makan, yaitu duduk dengan benar, badan tegak. Jadi pada saat anak-anak duduk di kursi makan itu adalah duduk dengan badan yang tegak, tidak membungkuk. Kemudian pada saat kita makan, yaitu tangan kanan memegang sendok dan tangan kiri memegang garpu. Jadi jangan salah ya, nanti jangan dibalik. Itu yang benar adalah tangan kanan memegang sendok, kemudian tangan kiri memegang garpu.
Nah, pada saat makan, makanan di sendok, kemudian sendoknya yang diangkat. Jangan kepalanya anak-anak yang menunduk mencari makanan. Nah, tidak seperti itu ya, nanti bisa mempengaruhi tulang belakang dari pada tulang anak-anak sendiri ya. Nah, berikut sikap duduk yang ketiga yaitu adalah duduk bersila, yaitu caranya kedua lutut ditekuk dan dilipat di depan badan, kemudian kedua tangan berada di atas lutut, badan tetap tegak. Nah, ini lututnya ditekuk ya anak-anak. Kemudian dua tangannya letakkan di atas lutut sehingga sikap duduk bersilanya menjadi sempurna. Oke, kita lanjutkan. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa melihat video pembelajaran pada buku paket halaman 41. Silakan nanti anak-anak scan QR kodenya dan di sana anak-anak bisa melihat contoh video pembelajarannya, gerakan yang benar itu seperti apa ya. Baiklah anak-anak, kita lanjut ke bagian B, sikap berdiri. Untuk sikap berdiri ada bermacam-macam, di antaranya sikap berdiri siap. Cara melakukan gerakan ini adalah anak-anak berdiri tegak, kemudian kaki lurus dan rapat, ujung kakinya dibuka selebar genggaman tangan. Kemudian tangan lurus berada di samping kanan dan kiri badan, pandangan ke depan. Jadi pandangannya lurus ke depan, dadanya agak sedikit ditarik atau dibusungkan. Nah, sehingga sikap berdiri siapnya itu sempurna. Kita lanjut ke yang nomor 2, yaitu sikap berjalan langkah biasa. Caranya yaitu sama, pertama kita berdiri tegak, kemudian langkahkan kakinya bergantian. Bila kaki kanan ke depan, maka diikuti oleh ayunan tangan kiri. Begitu selanjutnya secara bergantian ya. Dan pandangan selalu ke depan. Oke, lanjutkan sikap berdiri yang ketiga anak-anak, sikap berjalan langkah tegap. Nah, ini caranya sama seperti langkah biasa, namun gerakan tangan dan gerakan kakinya ada perbedaannya. Caranya seperti apa? Yang pertama, anak-anak berdiri tegak, kemudian langkahkan kaki kanan ke depan dengan sedikit dihentakkan kakinya. Kemudian diikuti oleh ayunan tangan kiri yang gerakannya tingginya rata-rata dengan bahu atau rata-rata air namanya anak-anak. Nah, seperti itu. Lakukan selanjutnya bergantian antara kaki kanan dan kaki kiri. Tangan kanan juga dengan tangan kiri. Pandangan selalu ke depan. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa melihat video pembelajarannya pada buku paket halaman 42. Silakan scan QR kode menggunakan aplikasi Erlangga Book Reader. Baiklah anak-anak, mari kita lanjut ke bagian C, sikap berjalan sambil berlomba. Nah, untuk sikap berjalan sambil berlomba ada bermacam-macam anak-anak. Di antaranya adalah yang pertama itu lomba balap kelereng. Cara melakukannya adalah anak-anak berdiri pada garis start. Setiap anak memegang sendok berisi kelereng. Nah, begitu ada aba-aba mulai, anak berjalan dari garis start sampai garis finish. Nah, saat perlombaan badan tetap pada posisi tegak. Untuk lebih jelasnya silakan lihat pada video pembelajaran halaman 42 pada buku paket. Oke anak-anak, kita lanjut ya. Gerakan yang nomor 2 yaitu lomba balap bakia. Lomba balap bakia, cara melakukannya adalah anak-anak berdiri pada garis start dengan bakia yang terbuat dari sandal jepit dan tali tambang. Nah, begitu ada aba-aba mulai, anak-anak berjalan sampai dari start sampai garis finish. Saat berlomba, badan juga tetap
dalam posisi tegak, tidak membungkuk. Nah, kenapa tidak membungkuk? Kalau anak-anak membungkuk, nanti itu bisa mempengaruhi tulang belakang anak-anak. Bisa melengkung nanti kalau terbiasa membungkuk. Nah, oleh sebab itu, pada saat kita melakukan gerakan, harus selalu dalam posisi badan tegak. Oke anak-anak, mari kita lanjutkan. Kemudian yang ketiga yaitu lomba menebak suara. Nah, lomba menebak suara ini permainannya ini seru anak-anak. Jadi caranya adalah anak-anak dalam satu kelas itu bergandengan tangan membentuk lingkaran besar. Kemudian dipilih salah satu anak berada di tengah lingkaran dengan mata ditutup. Kemudian anak yang matanya ditutup menebak suara temannya yang berada di lingkaran tersebut. Nah, dengan menyebut nama anak yang bersuara, umpamanya dalam lingkaran itu ada Adi dan Danu. Kemudian si Ita sebagai pemain yang matanya tertutup. Nah, si Ita boleh menebak temannya itu siapa nama daripada yang bersuara. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, kemudian kita lanjutkan ke permainan yang nomor 4, yaitu lomba mencari rekan atau mencari teman. Cara melakukan permainan ini, anak-anak berbaris di lapangan. Kemudian anak-anak mendengarkan aba-aba dari Bapak Guru. Nah, bila Bapak Ibu Guru menyebut umpamanya 2 pohon, maka anak-anak mencari pasangan 2 orang. Nah, kemudian mendengarkan berikutnya, bila Bapak Guru menyebut 4 pohon, maka anak-anak mencari teman 4 orang dalam satu kelompoknya. Nah, dan begitu seterusnya. Tergantung apa yang diberikan perintah oleh Bapak Ibu gurunya. Umpamanya Bapak Ibu guru menyebut 3 pohon, berarti anak-anak mencari teman 3 atau 3 orang dalam satu kelompok. Nah, seperti itu anak-anak. Kita lanjut ya. Nah, perlombaan berikutnya itu adalah berlomba meraih bola. Cara melakukan adalah anak-anak melompat meraih bola yang digantung oleh Bapak Guru atau bolanya dipegang oleh Bapak Guru. Nah, cara meraih bolanya ini anak-anak bisa dengan gerakan melompat atau juga dengan meloncat. Oke anak-anak, kita lanjutkan ke permainan yang nomor 6, yaitu lomba bermain menjalaikan. Nah, lomba bermain menjalaikan ini dilakukan oleh banyak anak ya dalam satu kelas itu melakukannya. Caranya adalah anak-anak berada di dalam garis tanda batas. Tanda batas itu kita sebut sebagai kolam. Kemudian 2 atau 3 anak atau lebih bergandengan tangan sebagai jala. Kemudian anak yang lain sebagai ikan. Nah, ikan yang tertangkap akan menjadi jala. Jadi teman yang sebagai jala itu berlari mengejar temannya yang sebagai ikan. Bila temannya tertangkap, dia ikut menjadi jala sehingga jalanya itu semakin lama semakin besar ya. Nah, itulah caranya bermain menjalaikan. Berikutnya yang nomor 7 adalah permainan lomba mencari ekor. Caranya melakukan adalah siapkan tali pendek pada celana. Jadi belakang celana ini ditaruh tali pendek ya. Kemudian bentuk 2 kelompok, tiap anak berusaha mengambil ekor anak yang lain. Nah, kelompok A dan kelompok B ini berusaha dia mengejar dan mengambil ekor daripada temannya yang lain yang berbeda kelompok. Nah, kelompok yang mendapatkan ekor yang terbanyak artinya kelompok yang dapat mengambil ekor daripada kelompok yang lain yang paling banyak itu adalah sebagai pemenangnya. Nah, sekian anak-anak pembahasan materi yang Pak Guru sampaikan. Kemudian untuk tugas anak-anak di rumah adalah mengerjakan tugas sebagai berikut. Yang pertama, tugas anak-anak mengerjakan latihan soal pada buku paket halaman 50 sampai dengan halaman 52.
jawab di jawaban, difoto dan dikirim ke WA Pak Guru. Itu sebagai tugas pertama. Kemudian tugas yang kedua, anak-anak mengerjakan kuis pada link. Nanti link Pak Komang akan sampaikan lebih lanjut setelah nanti anak-anak mengerjakan tugas yang pertama. Kemudian tugas yang ketiga, anak-anak membuat video praktik. Nah, videonya apa? Video yang pertama, anak-anak melakukan gerakan duduk di kursi sambil membaca. Kemudian yang kedua, anak-anak membuat video berjalan dengan bakiak dari sendal. Kemudian video yang ketiga, membuat video meloncat atau melompat meraih benda atau bola. Nah, silahkan nanti anak-anak dikerjakan tugasnya. Nanti tugas dikirim ke WA-nya Pak Komang ya. Baiklah anak-anak, sekian dari Pak Guru. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Ingat selalu jaga kesehatan, olahraga yang teratur, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup. Kemudian bila bepergian, jangan lupa menggunakan masker. Kemudian rajin mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Kian anak, salam sehat, selamat belajar, Tuhan memberkati. Bye-bye.